Boleh interupsi Ketua? Sebentar dulu, Siap. belum apa-apa diinterupsi, sebentar. Jadi ini 16.20 sampai dengan 16.49. Udah paham lah. Ya, itu 16.20 sampai dengan 16.49. Yes. 30 menit. 30 menit, kurang dikit. Yang interupsi tadi siapa? Saya Ketua. Izin Ketua. Oh ya, gimana Pak Agung? Iya, sudah jam 5 ini Ketua. Yang tanya kayaknya masih banyak Ketua. Saya kira kita perlu memberikan kesempatan sedikit skor untuk sholat asar Ketua. Sebentar dulu Pak. Nih, Terima kasih Ketua. sebentar dulu, kita tanya ke forum. Ya, ini kalau sholat asar bisa dijamak, bisa gantian ini. Bisa gantian. Gantian. Boleh gantian Boleh gantian, sorry. Ini masih ada penanya 7. Jadi yang mau sholat. Jadi gimana? Ini kalau nanti ditunda-tunda bisa jam 12 malam Pak. Kita go terus ya. Kita terusin aja. Kemudian teman-teman yang harus sholat dulu. Ya, saya juga sebentar lagi sholat. Ya, mari. Ari Ekhani, siap-siap. Ade Rosi ya. Namanya susah. Oke. Baik, terima kasih pimpinan. Ikan gabus, ikan lele lebih bagus dan tidak bertele-tele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri dan seluruh pejabat utama jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Pada kesempatan ini pertama sekali saya menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga Brigadir Joshua, ayah, ibu dan keluarga besar. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan secara khusus juga kepada putra-putri dari Pak Perdi Sambo. Karena kebetulan yang paling bungsu putra saya satu kelas di Taruna Nusantara. Saya berdoa anak-anak ini juga diberikan kekuatan untuk dapat mencapai cita-citanya dan merendah hari esok. Tidak banyak yang saya sampaikan pimpinan dan Bapak Ibu serta Pak Kapolri. Saya mungkin berbeda sedikit dengan Pak Mulfahri. Seorang filsuf mengatakan begini, seorang pilot yang handal adalah ketika mampu untuk mengatasi turbulensi yang harus dihadapinya. Hari-hari ini Kepolisian Republik Indonesia mengalami turbulensi yang luar biasa. Masyarakat dan rakyat Indonesia sangat fokus. Apa yang terjadi? Apa selanjutnya? Ayah, ibu, laki-laki, perempuan, pemuda, remaja, semuanya fokus. Tidak hanya seperti menonton drama Korea, tetapi ini selalu dinanti. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan dalam momentum rapat hari ini, historis bangsa ini mencatat Bapak Listio Sigit Prabowo bahwa Bapak memang seorang pilot yang tangguh mengatasi turbulensi ini. Terbukti 4 tersangka sudah P21. Saya tidak bicara lagi motif, saya tidak bicara lagi perjalanan kasus ini, tetapi ini membuktikan kinerja Bapak dan seluruh jajaran. Kalau lidi sepotong tidak akan mampu menyapu sampah.
Tapi ketika lidi itu bersatu dan menjadi sebuah sapu yang besar, dia akan mampu menggeser semuanya. Dan inilah institusi Polri yang kita cintai dan banggakan. Masyarakat Indonesia melihat, suka tidak suka, mau tidak mau, mengakui bahwa apa yang sudah Bapak lakukan dengan kasus Brigadir Yosua bisa terbukti terang benderang, dapat dipahami alurnya, dan nanti akan lebih jelas ketika ini masuk dalam persidangan. Oleh karena itu, saya menggunakan Ari Egahni Ben Bahat, menggunakan hak konstitusi saya, mengapresiasi Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam penanganan kasus ini. Dan oleh karena itu, saya juga bermohon seiring waktu bahwa ketika kawan-kawan tadi juga berbicara tentang reformasi struktural, reformasi regulasi dan seterusnya, itu saya kira ada SOP-nya, monggo silahkan Pak. Tetapi saya lebih bagaimana juga ke depan institusi Polri secara kultural, sosok Bapak yang humanis itu harus digugu dan ditiru oleh jajaran-jajaran Kapolda, Dir-dir di tingkat Polda, Kapolres, kemudian kasat-kasat di tingkat Polres sampai ke bawah. Itulah kerinduan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir Pak, mengikuti dari apa yang disampaikan senior saya Pak Hinca tentang Babin Kamtibmas. Kebetulan di sini ada sahabat saya, Pak Irjen Pol Dedi Prasetyo. Kebetulan suami saya Pak Bupati di salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya Bupati Kapuas. Sejak 2014 beliau mengeluarkan Perbub, memberikan dana operasional dan itu sah. Ada akadnya kepada Babinsa Babin Kamtibmas, satu desa, satu Babin Kamtibmas, satu desa 750.000 per bulan. Kemudian kepada Danramil Kapolsek, satu kecamatan itu 5 juta per bulan. Jadi barangkali ini bisa menjadi satu hasanah wacana untuk bisa menjadi satu program nanti dibicarakan di tingkat Polda dan Polres, bisa bekerja sama dengan pemimpin daerah yang lain yang bisa juga membantu kesejahteraan Babin Kamtibmas di tingkat-tingkat desa. Dan yang terakhir, jika ada statement yang mengatakan bahwa sekali lagi Pak Listio harus nonaktif, saya juga menggunakan hak konstitusi saya tidak sepakat dan tidak menyetujui. Karena Kepolisian Republik Indonesia membutuhkan pemikiran, kemampuan, hati, dan segala sesuatu yang Bapak limpahkan untuk bagaimana Kepolisian Republik Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bu Ari. 16.50 sampai dengan 16.58, 8 menit. Dilanjutkan Ibu Ade. Siap. Silakan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 3, yang saya banggakan Pak Kapolri beserta seluruh jajaran. Kalau dihitung-hitung kita sudah 7 jam Pak melakukan rapat, dan saya rasa selama saya di Komisi 3 yang masih baru ini adalah rapat terlama hanya untuk membahas satu kasus saja.
Tapi saya senang. Senangnya apa? Karena ternyata tadi dalam paparan Pak Kapolri banyak sekali fakta-fakta baru yang ternyata baru keluar sekarang. Misalnya tadi ada ternyata harapan saudara R untuk mendapatkan SP3. Atau misalnya tadi ternyata ada dugaan bahwa saudara K akan melakukan akan kabur. Jadi saya merasa apa yang telah Bapak sampaikan di sini ini bisa memfeeding masyarakat Indonesia, bahkan juga para media-media yang telah beberapa kali saya lihat tadi buka-buka terus, banyak online yang tadi membeberkan apa yang tadi telah Bapak sampaikan. Walaupun saya menghargai, menghormati bahwa kaitan motif pada saat ini belum untuk bisa Bapak buka. Saya hormati hal tersebut dan kita menunggu proses ini, mudah-mudahan persidangan nanti hal tersebut yang kita tunggu-tunggu. Satu masyarakat se-Republik Indonesia ini menunggu motif apa yang nanti akan disampaikan dalam persidangan. Kemudian yang kedua, Pak Kapolri, dari kasus FS ini, dari intervensi yang terjadi, dari intimidasi yang ada, dari rekayasa kasus yang ada, dari kekerasan yang ada, saya melihat bahwa semua ini berasal dari hati nurani, karakter, moral, akhlak, iman, takwa yang kurang. Saya tidak merasa orang yang paling beriman, saya tidak merasa orang yang paling soleh, tapi saya rasa seorang manusia kalau iman dan takwanya dan akhlaknya baik, itu pasti tidak akan melakukan hal terkeji seperti yang dilaksanakan saudara FS dan kawan-kawan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Pak Kapolri, tidak ada salahnya Pak Kapolri untuk mengingatkan selalu kepada seluruh anggota kepolisian agar bagaimana moral karakter ini harus terus dibangun, diperbaiki. Saya rasa tidak terlambat untuk pendidikan karakter. Walaupun sekarang yang namanya pendidikan karakter itu dimulai dari usia dini. Tapi saya rasa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki karakter, moral, akhlak, iman dan takwa seorang anggota Polri ke depannya. Walaupun ya kita tak pahami bersama yang namanya iman dan takwa ini adalah urusan manusia dengan yang penciptanya. Tetapi saya rasa kalau Bapak mengajak kawan-kawan Polri semua menuju kebaikan, insya Allah kasus ini atau nanti ke depan kasus-kasus yang akan terjadi ini tidak akan terjadi kembali. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, jelas saya sebagai seorang manusia sangat prihatin kepada keluarga korban. Tapi tanpa mengurangi rasa prihatin saya kepada keluarga korban, sangat disayangkan kasus ini juga menimpa saudari PC. Tapi ini adalah konsekuensi atas apa yang telah terjadi, apa yang mungkin dilihat, dan apa yang mungkin didengar. Tapi yang saya pikirkan bukan kondisi FS atau PC-nya Pak, tapi sama dengan rekan-rekan ibu-ibu yang lain karena saya seorang perempuan, saya konsen sekali, saya perhatian sekali kepada anak-anak saudara PC, saudari PC dan saudara FS. Tolong berikan perhatian khusus kepada mereka Pak. Mereka tidak layak dibully. Mereka adalah aset bangsa yang ke depan pasti akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Salah satunya akan menjadi dokter. Sekarang satunya lagi sekolah di Taruna. Jadi tolong berikan perhatian. Kalau bisa ya tadi berikan parenting yang baik kepada mereka. Sehingga ya tadi mereka tidak hancur sehancur-hancurnya. Karena sekali lagi anak tidak bersalah atas dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dosa orang tuanya adalah dosa mereka sendiri. Anak biarkanlah mereka tumbuh, berkembang dan mandiri serta sukses mencapai cita-citanya. Yang ketiga, saya ingin juga ini memberikan perhatian karena tadi Bapak sampaikan bahwa kasus ini sudah diserahkan berkasnya kepada tim kejaksaan penuntut umum. Oleh karena itu perhatian saya tentu jangan sampai tim sus yang saat ini telah bekerja mengumpulkan bukti, data dan lain hal sebagainya kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Ya mudah-mudahan ini tidak ada oknum-oknum
grupnya FS yang mencoba untuk menyusupi berkembang dan mandiri serta sukses mencapai cita-citanya. Yang ketiga, saya ingin juga ini memberikan perhatian karena tadi Bapak sampaikan bahwa kasus ini sudah diserahkan berkasnya kepada tim Kejaksaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, perhatian saya tentu jangan sampai tim sus yang saat ini telah bekerja mengumpulkan bukti, data, dan lain hal sebagainya, kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Ya mudah-mudahan ini tidak ada oknum grupnya FS yang mencoba untuk menyusupi pengawasan kita bersama, baik saya sebagai anggota Komisi 3, kawan-kawan, masyarakat.